Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Saya percaya saat ini saudara yang dikasih Tuhan sedang bersiap-siap untuk menantikan ibadah kita. Siapkan hatimu, siapkan dirimu. Kita datang ke hadirat Tuhan. Apapun kehidupan kita saat ini, apapun keadaan kita saat ini, kita serahkan pada Tuhan. Kita serahkan di bawah kaki Tuhan. Haleluya. Apapun yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kita saat ini, Dia pasti memberikan yang terbaik bagi kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Jangan menyerah saudara. Kuatkan hatimu, kuatkan imanmu. Tetap setia kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Oh Yesus, haleluya. Haleluya Yesus. Kita akan menyerah. Dalam segala apapun tuh, serahkan hidupmu dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan yang punya rencana dalam kehidupan kita. Lebih besar semua yang terpikirkan. Apapun yang ingin kau lakukan, jahat, tapi itu kulakukan semua dengan-Mu Tuhan. Ku takkan menyerah pada apapun juga. Semua yang ku bisa, tapi ku berserah kepada kehendak. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. dalam segala apapun yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, serahkan dirimu, serahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Dia pasti memberikan yang terbaik bagi engkau. Haleluya Yesus. Dalam segala perkara, amin. Tuhan punya rencana yang terbaik bagi kita. Rencana apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Kau perbuat,
Tidak ada maksud jahat Tuhan. Apapun juga belum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak. Hatiku percaya ku takkan menyerah Tuhan. Percaya Tuhan, apapun kami lakukan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apa yang Kau lakukan bagi kami Tuhan, itu adalah yang terbaik Tuhan. Oh Yesus, Yesus. Saat ini Tuhan, jemaat-Mu Tuhan, oh menantikan kehadiran-Mu Tuhan, menantikan kuasa-Mu Tuhan, menantikan mujizat-Mu Tuhan. Urapi mereka semua Tuhan. Haleluya Yesus.
Oh Yesus. Terima kasih atas kasih-Mu Tuhan. Terima kasih atas kuasa-Mu Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan. Kami serahkan hidup kami Tuhan. Kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuntun langkah hidup kami Tuhan. Amin. Haleluya Yesus, haleluya Amin. Yesus. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Oh, yang memberkati kami semua Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami persilakan Bapa kembali sidang untuk membuka ibadah kita. Bapa di sorga, Engkau Allah kami, Allah yang ajaib, Allah kami, Allah yang luar biasa. Kami mengucapkan syukur kepada Engkau Tuhan, kalau kami masih Tuhan beribadah kepada Engkau Tuhan. Bukannya kuat gagah kami, tapi karena Roh-Mu yang ada di dalam diri kami, sehingga kami rindu akan Engkau, cinta akan Engkau Bapa. Amin. Biarlah ibadah kami dari awal sampai akhir, Roh Kudus Engkau bekerja, Engkau lawat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka ibadah ini. Haleluya. Amin. Shalom, shalom, haleluya Yesus. Jangan menyerah saudara dengan dalam keadaan apapun. Serahkan dirimu pada Tuhan, serahkan persoalan kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan itu memberikan yang terbaik bagi saudara. Kita bangkit, kita serukan nama Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Haleluya. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita kuat di
Nama Yesus nama yang luar biasa. Amin. Segala pujian, segala syukur hanya bagi Dia. Haleluya. Kita angkat satu pujian, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagimu, Amin. sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Segala puji syukur. Puji syukur hanya bagimu, sebab Kau yang layak dipuja. Amin. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Amin Yesus. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah Amin. haleluya. Haleluya. Katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Amin. Haleluya. Terpuji namamu. Beri kemuliaan untuk Tuhan, yuk. Amin, 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 Yesus, amin. Saya percaya saat ini saudara semua dikasih Tuhan bersuka cita. Yes. Dan saya percaya saat ini juga saudara, engkau akan diberkati Tuhan. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Haleluya Yesus. Dalam segala apapun Tuhan, Engkau yang mengizinkan segala sesuatu itu terjadi Tuhan. Izinkan
sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa Tuhan memulihkan hidupku. bila kau izinkan sesuatu itu terjadi, Sesuatu terjadi. karena ku percaya Tuhan, Ku percaya semua untuk karena untuk kebaikan kau Tuhan. kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Dan nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Cobaan, ku tetap percaya waktu katakan waktu Tuhan yang terbaik. Serahkan pada hambanya. Tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Haleluya. Haleluya. Semuanya Engkau yang menentukan Tuhan.
pagi hari ini. Kembali kami datang Tuhan. Engkau masih berikan waktu untuk kami beribadah dan bersekutu kepadamu Tuhan. Kami sudah naikkan puji-pujian penyembahan kami Tuhan. Karena Engkau masih berikan kesempatan bagi kami ada di hadapan-Mu. Hingga pagi hari ini kami boleh Tuhan beribadah walaupun melalui online Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan di mana kami ada, Roh-Mu tetap ada bersama kami. Saat kami memuji, menyembah dan mengagungkan nama-Mu Tuhan, kami boleh merasakan Tuhan kehadiran daripada Roh-Mu yang berkuasa, yang memimpin kami, yang masih berikan kesempatan dan waktu bagi kami ada untuk berbuat lebih baik lagi Tuhan, melayani Tuhan akan Engkau Bapa. Haleluya, rabasakan anamase. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kalau pada pagi hari ini kami ada oleh karena kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, pertolongan-Mu bagi kami. Hingga kami boleh kembali beribadah, memuji, menyembah, dan mengagungkan akan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur dalam suasana apapun yang terjadi. Hati kami boleh menyembah dan mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami mau Tuhan menyembah dan memuliakan nama-Mu. Kami mau mendengar akan firman-Mu Tuhan. Kami minta bimbingan-Mu Tuhan. Pengurapan daripada Roh-Mu atas kami Bapa. Untuk kami lebih mengerti dan memahami setiap firman yang kami boleh baca. Yang kami boleh renungkan Tuhan. Hingga kami boleh terapkan di dalam kehidupan kami Bapa. Urapi kami semua terlebih hamba-Mu, sidang jemaat-Mu yang ada di rumah bersekutu. Hingga mereka terfokus akan Engkau, merasakan akan setiap ibadah. Dan menyembah memuliakan Engkau dengan segenap hati. Untuk mereka sama-sama merasakan kehadiran Roh-Mu tetap ada atas mereka. Terima kasih Bapa. Sepenuhnya kami serahkan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Roh-Mu sendiri bekerja dan berkuasa atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan firman-Mu ke dalam tangan Engkau. Haleluya, haleluya, amin. Shalom. Puji nama Tuhan, terima kasih tim musik WL yang sudah melayani pagi hari ini. Saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik dan sangat baik, teramat baik bagi saya. Karena Tuhan masih berikan kesempatan dan waktu bagi saya ada di hadapan saudara. Saya mengucap syukur kepada Gembala Sidang, setiap pengurus yang mempercayakan saya kembali untuk sama-sama sharing akan firman Tuhan. Hingga pagi hari ini kita boleh merasa diberkati saat kita beribadah, menyembah, memuji, dan mendengar firman Tuhan. Walaupun kita di rumah masing-masing, tapi kita percaya dengan iman. Di mana kita berada, Roh Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan belajar dan merenungkan firman Tuhan melalui sharing firman Tuhan dengan satu tema, damai sejahtera hanya datang daripada Tuhan. Amin. Dan hari-hari ini saudara dalam kasih Tuhan, hari yang keberapa yang kita boleh rasakan Tuhan Yesus sudah bangkit. Dalam setiap kebangkitannya, dia menampakkan diri kepada setiap murid-muridnya maupun orang banyak. Dan dia nyatakan bahwa dia sudah bangkit. Apa yang tertulis dalam setiap firman Tuhan itu digenapi. Bukan hanya terjadi mungkin secara cerita-cerita dahulu, tetapi menjadi satu kenyataan. Karena apa? Kematian Tuhan Yesus tercatat di kalender. Dulu-dulu mungkin mereka merasakan tidak menulis tentang satu kebangkitan. Kematian dia tulis, kebangkitan memang tidak. Tapi mereka mengatakan Paskah adalah hari kebangkitan dari Isa Al-Masih. Dan nanti ada tertulis juga hari kenaikan daripada Isa Al-Masih di kalender. Dan kita percaya dengan segenap hati. Allah yang kita sembah, Allah yang mati untuk kita, Allah yang bangkit untuk kita, dan Allah yang naik ke surga untuk kita. Untuk memberikan yang terbaik bagi setiap anak-anaknya yang percaya, yang menaati setiap firman Tuhan. Amin. Haleluya. Kita akan buka firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam Yohanes 14 ayat 27.
Sudah ketemu? Saya akan bacakan. Yohanes 14 ayat 27, demikian firman Tuhan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Baca sekali lagi sama-sama dengan suara keras, saudara di rumah, saya di tempat ini. Kita percaya melalui pembacaan firman Tuhan ini memberikan satu kekuatan bagi kita. 1, 2, 3. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Puji nama Tuhan. Kebangkitan Tuhan Yesus dan penampakan Tuhan Yesus, dan dia memberikan yang terbaik. Dia yang sudah membuktikan, sudah bangkit dan bertemu dengan murid-muridnya, yang tadinya murid-muridnya galau, gelisah, ragu-ragu, bimbang, takut oleh karena kematian daripada Tuhannya, gurunya. Tetapi saat dia bertemu dan menjumpai dan melihat bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, dia merasakan satu pembaharuan kembali. Dia merasa semangat kembali. Nah, saudara dalam kasih Tuhan, pagi hari ini kita mau belajar tentang damai sejahtera Allah yang diberikan kepada orang-orang percaya, yaitu kita semua. Amin. Dahulu sudah dinyatakan bahwa damai sejahtera Tuhan diberikan bukan hanya untuk murid-muridnya, untuk bangsa Israel, umat pilihannya, tetapi untuk kita di tempat ini, di Tegal Alur ini, setiap anak-anak Tuhan yang percaya, dan dia berikan damai sejahtera itu. Saudara dalam kasih Tuhan, bagaimana sih kita bisa mendapatkan pemberian, yaitu damai sejahtera itu di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa merasakan damai dan sukacita itu menyertai dan kita miliki sepenuhnya di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, kita bandingkan, kita buka di dalam Lukas 10 ayat 5 sampai 6. Lukas 10 ayat 5 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ini satu hal pengajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Memang kalau sepupu kita saat dia masuk dan bertamu, dia memberikan salam. Assalamualaikum. Tetapi kita anak-anak Tuhan seharusnya senantiasa kalau kita datang, kita katakan shalom. Amin. Apa shalom? Shalom adalah damai sejahtera. Alamin, damai sejahtera. Nah, firman Tuhan katakan, kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Nah, saudara, berarti damai sejahtera itu ada yang dapat dan ada yang layak dan ada yang tidak layak untuk dia dapatkan. Amin. Dan bagaimana saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan dalam penampakan dan kebangkitan Tuhan Yesus ini untuk bisa memiliki damai sejahtera yang Tuhan berikan di dalam firman-Nya tadi. Yohanes katakan bahwa damai sejahtera ku berikan kepadamu, damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Dan apa yang aku berikan tidak sama dengan dunia berikan kepada kita. Nah, bagaimana? Saudara, ada beberapa hal yang harus kita bisa lakukan di dalam kehidupan kita. Dan bagaimana mereka yang layak bisa menerima damai sejahtera itu di dalam kehidupan mereka. Yang pertama saudara, orang yang layak atau mempunyai orang yang layak mendapatkan damai sejahtera, yaitu mempunyai sifat-sifat yang sangat luar biasa. Amin. Karena Tuhan tidak memberi sembarangan setiap damai sejahtera itu kepada setiap manusia. Tapi orang yang mempunyai sifat yang Tuhan kenal, yang Tuhan kasihi, dia akan mendapatkan damai sejahtera itu di dalam kehidupannya.
Dan sifat seperti apa? Yang pertama, orang yang hidupnya benar. Yesaya 32 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Kita akan baca Yesaya. Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Amin. Sifat yang pertama yang harus kita miliki untuk kita mendapatkan damai sejahtera, yaitu sifat orang benar. Amin. Saudara, bukan benar secara manusia kita dipandang dari orang lain, mungkin dari keluarga kita dikatakan kita benar, tapi benar di mata Tuhan. Karena di mata Tuhan sudah benar, di hadapan semua orang, orang itu pasti benar. Amin. Kalau benar di mata gembala sidang, dari teman-teman kita merasa benar, belum tentu benar di hadapan Tuhan. Karena Tuhan memilih orang yang benar. Orang yang benar. Kenapa dia pilih? Dia tahu pribadi orang itu pasti mempunyai keistimewaan yang sangat luar biasa. Saudara yang kasih Tuhan, untuk kita dapatkan damai sejahtera yang Tuhan berikan, yaitu kita harus benar dulu. Firman Tuhan katakan seperti ini. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dan bagaimana? Apakah hidup kita sudah benar? Apakah kita sudah benar? Kalau benar hanya di hadapan teman-teman, gembala sidang, pengerja, atau keluarga, istri, anak-anak, belum tentu benar di hadapan Tuhan. Karena seringkali banyak sembunyi-sembunyi yang kita lakukan yang tidak benar di hadapan Tuhan ataupun orang lain. Yang mungkin orang lain, saudara atau keluarga kita tidak tahu, tapi Tuhan mengetahuinya. Oleh karena itu Tuhan memilih orang yang mempunyai sifat benar. Mempunyai hidup benar dimanapun ia berada. Contoh seperti siapa? Yaitu seperti Nabi Nuh. Saudara, di dalam Kejadian 6, kisah di mana manusia berkembang dengan luar biasa. Di mana zamannya itu zaman hidup melakukan hal kebebasan. Manusia saling membunuh, saling memilih dan sebagainya. Maka manusia itu semakin jahat di hadapan Tuhan. Tapi ada orang yang hidupnya benar, yaitu Nuh. Tuhan tahu mana orang benar dan dia melihat. Dan melihat orang benar itu pasti dia akan berikan damai sejahtera. Dia akan berikan perintah-perintah untuk dia lindungi, dia jaga dan dia naungi. Saudara dalam kasih Tuhan, kita tinggal dalam dunia ini. Seringkali kita juga terbawa oleh karena keadaan, situasi dunia seperti ini. Kita mungkin ikut-ikutan melakukan hal-hal yang tidak benar. Yang mungkin secara manusia sedikit, sebentar. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan mengetahui. Dan bagaimana kita bisa belajar untuk tetap hidup benar. Takut akan Tuhan. Nuh takut akan Tuhan dan hidup benar di mata Allah. Sehingga ia layak mendapatkan damai sejahtera itu. Walaupun dia harus lakukan, membuat batra yang diperintahkan oleh Allah untuk memusnahkan, menurunkan air bah dan memusnahkan manusia yang jahat itu. Tapi Nuh, orang yang benar, sifatnya benar, diselamatkan oleh Allah. Sehingga ia mendapatkan damai sejahtera Allah di dalam kehidupannya. Saudara kasih Tuhan, mari kita belajar hidup benar. Bukan secara benar, secara seperti biasa di hadapan orang lain. Tapi benar di mata Tuhan. Benar di mata Tuhan. Kalau orang yang benar di mata Tuhan, dia pasti benar dimanapun juga. Haleluya. Yang kedua, orang yang bersifat yang bagaimana yang harus bisa memiliki damai sejahtera. Yang kedua yaitu di dalam Yesaya 26. Kita kembali di dalam Yesaya 26. Haleluya. Yesaya 26 ayat 3. Yesaya 26 ayat 3 demikian firman Tuhan. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Amin.
Orang yang mempunyai sifat hatinya itu teguh, engkau jagai dia. Kepadanya lah dia percaya. Saudara dalam kasih Tuhan, yang harus kita miliki yaitu mempunyai hati yang teguh. Bagaimana kita bisa mampu mempunyai hati yang teguh, yang tidak terbawa arus dunia ini, yang tidak bisa terombang-ambing oleh segala hal kehidupan dunia ini yang semakin jahat. Bagaimana? Kita harus tetap dekat kepada Tuhan. Dekat, lebih dekat lagi kepada Tuhan. Contoh yaitu seperti Yusuf. Hatinya teguh, amin. Walaupun banyak godaan, aniaya yang dia alami, tapi dia tetap kuat dan teguh percaya hingga ia hidup melakukan setiap kehendak Tuhan di dalam dirinya. Dia teguh walaupun dirayu oleh istri Potifar di dalam Kejadian 39 ayat pertama. Kalau ayat 11 katakan pada suatu hari yang sepi cuma tinggal Yusuf dan istri Potifar itu. Dan dia digoda oleh istri Potifar ini. Saudara, Yusuf dipercaya, diberikan kuasa oleh majikannya. Orang yang sudah diberikan kuasa itu sangat luar biasa. Amin. Pangkatnya udah lumayan karena dia berkuasa. Duit banyak. Dia digoda oleh istri Potifar. Tapi dia mempunyai hati yang teguh. Tidak tergoda. Dia katakan, semua memang diberikan kuasa untuk saya atur dalam rumah ini. Tetapi terhadap engkau, istri Potifar, saya tidak berhak. Sehingga dia lari, tidak melakukan apa yang diajak, yang ditawarkan oleh istri Potifar untuk melakukan hal yang tidak benar, yang tidak senonoh di hadapan Allah. Dia lari dan pergi. Saudara, kita sebagai anak Tuhan dalam situasi pandemik ini, biarlah kita tidak tergoda hal-hal yang mungkin membuat hati kita tidak teguh. Hingga kita terombang-ambing dan terbawa, terjerumus akan dunia ini. Seringkali orang yang sudah mempunyai, yang mapan, titelnya tinggi dan berkuasa, seringkali terlena dan terbawa segala hal-hal kehidupan dunia ini. Tapi kita sebagai anak Tuhan harus kita miliki hati yang teguh sehingga kita mendapatkan damai sejahtera Tuhan senantiasa di dalam kehidupan ini. Amin. Karena damai dalam dunia ini hanya sementara. Tidak seperti damai yang Tuhan berikan. Jadi kita harus tetapkan mempunyai hati yang teguh, yang kuat di hadapan kehidupan kita hari lepas hari. Apapun godaan, rayuan dunia ini, teman-teman kita atau semuanya. Tapi kita percaya dengan mempunyai ketetapan hati untuk tetap menyembah dan memuji nama Tuhan. Dan beribadah kepada Tuhan. Itu yang dikatakan juga oleh Yosua kepada bangsa yang ia pimpin. Bahwa saya mempunyai ketetapan untuk tetap beribadah kepada Allah. Karena dia yang sudah memimpin dan menolong. Begitu juga kita harus mempunyai satu ketetapan dengan hati yang teguh. Sehingga kita mendapatkan damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga saudara. Bagaimana orang yang bisa mendapatkan damai sejahtera itu? Yaitu orang yang memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Perintah-perintah Tuhan. Di dalam Yesaya 48. Di sini dikatakan, Yesaya 48 ayat 18 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Janji Tuhan kepada kita sebagai umat Tuhan. Amin. Untuk kita dapatkan damai sejahtera, kita harus memperhatikan perintah Tuhan. Perintah-perintah Tuhan. Bukan hanya untuk kita, tetapi dia katakan untuk keturunan kita. Mungkin keturunan yang keberapa. Setiap orang tua yang hidup benar dan takut akan Allah,
anak cucunya tidak akan pernah meminta-minta. Janji Tuhan diberikan kepada kita. Oleh karena itu kita harus miliki dan memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Kalau perintah Tuhan di dalam setiap perjanjian lama, ada 10 hukum yang diberikan Allah kepada Musa. Semua hukum itu harus dijalankan, dipatuhi oleh bangsa Israel. Untuk dia berikan kepada bangsa Israel oleh Musa untuk dilaksanakan. Banyak hukum itu. Tetapi kalau di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus memberikan 2 hukum. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Dan kasihilah orang lain seperti engkau mengasihi aku. Saudara, untuk kita mendapatkan damai sejahtera ini, mari kita perhatikan perintah Tuhan, firman Tuhan, hukum Tuhan, sehingga kita layak mendapatkan damai sejahtera itu di dalam kehidupan kita. Saya percaya kalau kita lakukan semua ini, Tuhan melihat setiap pribadi-pribadi. Dia memperhatikan Nuh dalam kejahatan manusia. Dan saat ini juga dia memperhatikan setiap anak-anaknya dalam situasi pandemik. Walaupun anak-anaknya mengalami berbagai-bagai penderitaan, cobaan, godaan. Dia tidak akan pernah biarkan anak-anaknya jatuh. Dia akan tetap berikan damai sejahtera itu. Untuk kita boleh kembali merubah dan lebih setia dan taat dan melakukan apa yang Tuhan tetapkan. Ingat perintah Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sehingga kita miliki damai sejahtera itu di dalam kehidupan kita untuk selama-lamanya. Tuhan pergi naik ke surga. Dia meninggalkan hal yang terbaik untuk merubah kehidupan kita. Jangan sampai ragu lagi. Jangan sampai galau lagi. Jangan sampai putus asa lagi. Dalam keadaan apapun juga. Murid-muridnya seperti itu. Dia kembali menjalak lagi, datang lagi kehidupan lamanya. Begitu juga kita saat sudah ditebus, diselamatkan, kita harus miliki damai sejahtera Allah dengan melakukan 3 poin ini. Hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup benar, berpegang teguh akan firman Tuhan. Hingga kita tetap kuat menghadapi kehidupan ini. Dan perhatikan perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita tetap berjalan lurus dan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ayat terakhir yaitu di dalam Filipi 4 ayat 7. Haleluya. Filipi 4 ayat 7 demikian firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Damai sejahtera Allah yang harus kita miliki melampaui akal pikiran kita. Apa yang kita alami, penderitaan, aniaya sebagainya. Tapi kita harus miliki damai sejahtera Tuhan. Yang melampaui akal pikiran kita secara manusia. Yang mungkin firman Tuhan katakan dalam segala kedukaan kita harus bersuka cita. Dalam keadaan apapun juga kita harus bersyukur. Karena itu perintah Tuhan. Melampaui akal pikiran secara manusia. Dia berikan kepada kita asal kita tahu kehendak dan perintah Dia. Miliki damai sejahtera itu senantiasa hingga kita rubah kehidupan kita untuk lebih layak mendapatkan damai itu di dalam setiap kehidupan kita. Hari lepas hari dalam situasi saat seperti ini. Saudara, mari bangun kembali, semangat kembali, tetap lebih dekat lagi kepada Tuhan. Berikan yang terbaik waktu renungan dan doa untuk kita senantiasa lebih dekat kepada Tuhan. Sehingga kita dibenarkan oleh Tuhan. Bukan dibenarkan oleh orang, tetapi dibenarkan oleh Tuhan. Dan kita mempunyai hati yang teguh dan melakukan perintah-perintah Tuhan. Damai sejahtera Allah tetap menyertai anaknya di tempat ini hingga pagi hari ini untuk selama-lamanya bagi setiap anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Demikian sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita akan bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian kepada Tuhan. Haleluya. Kalau ku cari damai, hanya kami temukan di dalam Yesus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan atas setiap firman-Mu bagi kami pagi hari ini. Mampukan kami untuk tetap melakukan setiap apa yang Kau tetapkan. Hingga kami tetap benar di hadapan-Mu, layak di hadapan. Haleluya.
hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sekali lagi, kalau ku cari damai, cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Saudara yang ada di rumah, renungkan setiap firman Tuhan pagi hari ini. Hanya kedamaian yang ada di dalam Tuhan yang harus kita miliki. Kalau saudara masih belum mendapatkan damai sejahtera Tuhan, mari kita perhatikan kehidupan kita yang lama-lama. Apakah kita sudah mempunyai sifat hidup benar dan sifat mempunyai keteguhan hati, dan perhatikan perintah-perintah Tuhan, firman Tuhan dalam kehidupan kita, hingga kita dapatkan damai sejahtera Tuhan itu selama-lamanya. Haleluya. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sekali lagi, bersama Dia. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak seorang pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Amin. Mari sembah Dia, Haleluya. mari mengucap syukur kepada Dia. Katakan segala hal Terima kasih, Tuhan. permohonan
dan pengampunan untuk kita boleh mempunyai hati yang benar, yang tetap teguh, tidak tergoda keadaan apapun juga. Walaupun kita susah, walaupun kita menderita, hingga kita tidak melakukan hal-hal yang tidak benar, yang tetap teguh dan percaya kepada perintah Tuhan. Mari perhatikan perintah Tuhan dalam firman-Nya. Kasihi sesama kita seperti kita mengasihi Tuhan Allah kita. Itu yang Dia perintahkan kepada kita sebagai anak-anak-Nya. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa atas firman-Mu pagi hari ini. Haleluya. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Engkau Allah yang benar, Allah yang hidup bagi kami. Engkau Allah yang sungguh luar biasa atas kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh-Mu tetap bekerja atas setiap kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu di tempat ini. Dimanapun setiap anak-anak-Mu berada hingga pagi hari ini ya Bapa, Engkau tetap menyertai dan memimpin mereka. Engkau tetap menjaga dan melindungi mereka. Hingga mereka tetap mendapatkan damai sejahtera yang daripada-Mu saja. Terima kasih Bapa. Semua kami serahkan dan kami kembalikan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Silakan duduk, puji nama Tuhan. Nanti saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ya, terima kasih buat hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Bapak Subur Susilo yang sudah menyampaikan firman Tuhan tentang damai sejahtera, dan terima kasih buat tim musik WL Singer yang sudah melayani kita pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Ada satu pengumuman buat kita. Nanti tanggal 2 Mei kita akan ibadah langsung di gereja. Kita ada 2 ibadah, jam 7 sampai jam 8. Lalu nanti jam 9 sampai dengan jam 10. Nah tanggal 2 itu kita langsung saja dengan perjamuan kudus. Supaya kita itu di awal bulan. Ya terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang sudah ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Bapa di sorga, Engkau Allah kami, Allah yang ajaib, Allah kami, Allah yang luar biasa. Terima kasih ya Aba ya Bapa, di sepanjang ibadah kami dari awal sampai akhir. Roh Kudus Engkau sudah menyertai kami, Roh Kudus Engkau sudah bersama-sama dengan kami. Dan kami yakin dan kami percaya kami semuanya diberkati dalam ibadah ini. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Bapa, ibadah kami sudah selesai. Bila Roh-Mu tidak pernah selesai dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada, Engkau selalu menyertai kami. Amen. Mari Bapak Ibu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita, karena kita mau menerima berkat dari Allah Bapa. Biarlah kecintaan dari Allah Bapa, kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih, serta persekutuan doa yaitu Roh Kudus, yang selalu menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali dan menjemput kita di dalam kemuliaan-Nya. Kita